dikisahkan di situ orang-orang kafir yang ada di neraka. Mereka berteriak-teriak karena diazab, kemudian mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, beri kami kesempatan kembali untuk beramal berbeda dengan amal yang pernah kami lakukan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Afalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Apa belum cukup aku beli umur kalian? Yang orang yang ingin mengambil peringatan bisa mengambil peringatan, dan telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Sudah ada nadhir. Apa nadhir itu? Rasulullah adalah nadhir. Al-Quran adalah nadhir. Rambut putih di kepala kita itu nadhir. Sahabat-sahabat kita, tetangga kita, teman-teman kita yang mendahului kita itu adalah nadhir. Peringatan, alarm ya. Ini orang lain, besok giliran kamu. Maka mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan istiqamah sampai kita bisa menjemput kematian dengan khusyuk. Ada hadis yang disampaikan salah seorang ustaz beberapa waktu lalu dari Rasulullah SAW. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa ingin, siapa mencintai, rindu berjumpa Allah, maka Allah rindu berjumpa dengan dia. Kalau bisa kita dalam kondisi seperti itu, kita rindu untuk berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Allah merindukan kita. Ya bisa saja orang tidak rindu berjumpa Allah, tapi dia mati juga. Karena berjumpa Allah itu sesuatu yang pasti. Wa man abghadha liqa Allah abghadallahu liqa'ah. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah juga membenci untuk berjumpa dengannya. Bagaimana orang bisa rindu berjumpa Allah kalau dia tidak bersiap? Harus bersiap. Persiapan kita ya usia kita yang tersisa ini. Alhamdulillah kita sudah memulai kajian kita dan sampai sekarang masih berjalan. Ada yang mungkin agak capek ganti kegiatan, tapi insya Allah kita nanti ya mudah-mudahan bisa terus kegiatan-kegiatan yang lain yang bermanfaat. Kita terus kegiatan ini kita adakan, dan insya Allah juga ada kegiatan-kegiatan yang lain di tempat lain sesuai dengan kondisi masing-masing. Mungkin perlu saya ingatkan, kita ini kebanyakan adalah mungkin pengurus masjid ya. Kebanyakan kita pengurus masjid, kebanyakan kita adalah paling enggak jamaah masjid pasti. Kita jamaah masjid. Amalan-amalan yang utama adalah diantaranya adalah memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid itu dapat kesaksian dari Allah bahwa dia orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanya orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi alhamdulillah kita ini berkumpul meskipun tidak disetting untuk pengurus masjid atau jamaah masjid, kita semua pengurus masjid dan jamaah masjid. Karena kalau bukan pengurus masjid, bukan jamaah masjid, mana mau belajar bahasa Arab. Alhamdulillah kita berkumpul dengan
para pengurus masjid yang atau jamaah masjid yang setiap hari memakmurkan masjid-masjid Allah. Kemudian di antara amalan-amalan yang perlu kita perhatikan adalah sholat kita. Sholat kita ini perlu kita perhatikan karena dia menjadi barometer baik buruknya amalan semuanya. Ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali diperintahkan untuk dihitung adalah salat kita. Salat kita. Bagaimana salatnya? Salatnya baik. Oh, berarti semua amalnya baik. Bagaimana salatnya? Salatnya rusak. Maka seluruh amalnya menjadi rusak. Maka saya ingatkan diri saya sendiri, juga ikhwan-ikhwan semua, untuk terus berusaha memperbaiki salat kita. Kita juga adakan kajian sifat salat Nabi. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Insya Allah nanti pelan-pelan sambil menyelesaikan kajian nahwu, kita belajar memahami mana-mana salat, bacaan salat. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta." Kamu itu enggak dapat pahala salatmu selain yang kamu aqalta, dari kata aklun, berakal, berpikir, memahami. Jadi ada orang yang salatnya dapat 80%, ada yang 70%, ada yang 50%, ada yang 10%. Apa yang membedakan? Itu dari awal sampai akhir dia paham apa yang dia baca dan dia konsentrasi, hadir pikirannya di dalam apa yang dia baca, maka dia dapat 100%. Kalau dia 10%-nya ingat tengkleng, ingat apa jemuran, ingat yang lain, maka dia dikurangi. Kemudian kalau semakin banyak dia ingat yang lain-lain, maka semakin berkurang sampai ada yang 10%. Tapi rahmat Allah tidak membuat sholatnya tidak sah. Sholatnya sah, tapi nilainya berkurang. Para ulama mengatakan begitu. Ini salah satu keluasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi laisa laka min shalatika illa ma aqalta. Maka nanti kita coba lagi untuk memahami bacaan-bacaan sholat. Karena bacaan sholat itu, kalau kita paham maknanya, akan membantu kita untuk menghadirkan pikiran kita. Ya, bagaimana kita mau khusyuk atau menungi apa yang kita ucapkan kalau kita nggak paham? Ya nggak bisa. Sulit kita untuk konsentrasi sepenuhnya kalau kita tidak memahami. Dan sholat kita ini kan isinya imma zikir, imma doa, imma bacaan Quran. Kita awali dengan doa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Permohonan ampun, permohonan dijauhkan dari dosa-dosa. Kemudian kita membaca Al-Fatihah, yaitu ummul kitab, inti dari Al-Quran. Kemudian kita baca surat-surat dari Al-Quran. Kita kemudian rukuk mengagungkan Allah subhanahu rabbiyal azim. Kemudian doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian iktidal, memuji Allah. Rukuk, betul sujud. Kita bertasbih, kemudian memohon ampun kepada Allah. Sujud ini adalah kondisi di mana manusia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintah untuk memperbanyak doa dalam sujud. Kebanyakan doa-doa yang diriwayatkan kalau kita lihat adalah tentang permohonan ampun. Kenapa kok permohonan ampun di tempat yang kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang
yang paling kita butuhkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menghalangi kita dari kebaikan adalah dosa-dosa kita, yang membuat mendatangkan musibah-musibah, keburukan-keburukan kepada kita adalah dosa-dosa kita, dan seterusnya. Kemudian duduk di antara dua sujud itu juga doa, sujud lagi, kemudian tiap tahiyat, itu semua kalimat-kalimat doa-doa, zikir-zikir yang dipilih untuk diletakkan di dalam amalan yang paling utama. Zikir sendiri adalah amalan yang utama. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah yang banyak kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Zikir-zikir diletakkan di dalam salat. Ahlan wa sahlan Pak Budi. Jadi kembali saya ingatkan tentang salat kita, tentang bacaan Al-Quran kita, juga zikir-zikir itu mudah dilakukan, tapi itu bekal yang sangat penting. Jangan dikira mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Jangan dikira mudah. Tentu kalau sudah koma itu sudah nggak ingat apa-apa. Yang keluar dari pikiran adalah apa yang di bawah sadar semua. Maka kita harus biasakan berzikir dari sekarang, zikir yang banyak. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bekal yang tidak boleh tidak. Saya sering ingatkan hadis bitokoh. Hadis bitokoh itu orang yang modalnya hanya catatan kebaikannya hanya satu lembar catatan kebaikan, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata itu yang menyelamatkannya dari sekian amal kejahatan yang dia miliki. Bagaimana kita bisa membawa kalimat la ilaha illallah itu masuk ke dalam hati kita dan kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Dalam ketika kita mendekat kematian, kita dalam kondisi bertauhid, mengakui, meyakini bahwa ibadah itu hanya kepada Allah, mengakui pencipta kita, pemberi rezeki, pemberi kehidupan, kematian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui semua sifat-sifat sempurna bagi Allah dan tanpa sifat kekurangan sama sekali. Baik ikhwan fiddin rahimakumullah, sebelum kita akhiri kita berdoa ya. Kita doakan dulu sahibul bait. Aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maradan illa syafai'tah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa a'antana ala qada'iha ya arhamar rahimin. Ya Allah, siapa di antara kami memiliki dosa, ampunkanlah dosanya. Ya Allah, siapa di antara kami yang bersedih, hiburlah dia. Ya Allah, siapa yang di antara kami mendapatkan kesulitan, berikanlah jalan keluar. Ya Allah, siapa di antara kami yang sakit, sembuhkanlah. Ya Allah, siapa di antara kami yang meninggal dunia, sayangilah dia, ampunkanlah dosanya. Ya Allah, apapun kebutuhan kami, kebutuhan dunia, kebutuhan tentang agama, kebutuhan tentang akhirat yang Kau ridhoi, dan ada kebaikan bagi kami, tolonglah kami dalam menunaikannya. Ya Allah, siapa di antara kami yang punya hutang, lunaskanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.